Kembali lagi di T-Misteri, acara yang menceritakan seputar kasus misteri horor di dunia. Oke. Mantap. Itu headsetnya dipakai dong, Oh, Mas. siap Bang, siap Biar Bang. kelihatan keren, iya kan? Saya berasa ketemu Pak Cahyadi Dedi. Oh ya, kali ini aku nggak sendiri nih, gengs. Aku ditemanin sama temenku. Nanti kenalan sendiri. Monggo, perkenalan dulu. Halo netizen, saya netizen. Nama? Saya Fernanda. Alamatnya mana nih? Asli Pekalongan. Asli Pekalongan. Oh iya ya, kalau ada yang nonton nih, viewer ya kan, anak Pekalongan bisa join ngopi-ngopi ke angkringan atau ke kafe ya kan. Boleh, gratis tapi ya. Waduh, gratis. Oh iya, sebenarnya sih aku ngundang Mas Nanda tuh mau ngobrol mengenai kisah-kisah horor di Waduh, Pekalongan. ini saya tuh bingung kok tiba-tiba di kontak suruh ngomong ngobrol itu. Perasaan saya nggak tahu apa-apa gitu kan. Ternyata mau ngajak ngomongin demit ini. Kan ngomongin horor, tempat horor, Iya. misteri kan seru ya kan. Iya menarik sih itu, menarik. Biasa kehabisan konten, horor pun jadi. Oh iya, mau tanya nih, di Pekalongan ini kan menyimpan banyak misteri, tempat angker atau cerita-cerita mistis yang ya ibaratnya horor lah. Ada yang bisa di-share gak nih sama teman-teman? Aduh. Terus terang saya nggak ada pengalaman secara langsung ya buat. Ya apa-apa, kalau pernah Interaksi baca sama apa mereka. atau dengar cerita Tapi dari ada yang teman menarik, gitu. ada yang menarik. Jadi tuh kejadian bulan apa? Ya? Februari kalau nggak salah. Kasus orang tenggelam. Ini nggak tahu ya mistis apa enggak, tapi menarik buat dibahas bagi saya karena di Pekalongan ini ya ada satu sungai namanya Sungai Sengkarang. Itu deket sini tuh di Kedunguni ya, Sungai Sengkarang. Sungai ini tuh kalau nggak salah panjangnya 82 km apa ya kalau tidak salah. Nah, banyak kasus orang tenggelam itu banyak lah ya, normal ya, mulai ya dia nggak bisa renang, terus mungkin karena kejadian-kejadian lain. Nah, kenapa ini menarik? Karena bukan kronologinya, tapi tuh ketemu mayatnya itu yang unik gitu. Masnya tahu nggak nih? Jadi kalau saya baca berita ya di media itu kan banyak yang share. Jadi kronologinya tuh ada warga nih mas. Warga ini tuh kalau di berita katanya dia tuh mau buang sampah. Katanya mau buang sampah. Nah, nggak tahu kenapa dia tuh terus tenggelam gitu loh. Pokoknya tenggelam aja gitu. Entah dia nyemplung atau dia lihat cewek cakep, nggak tahu kali ya. Terus nyemplung aja tenggelam gitu kan. Yang unik itu adalah dalam waktu berapa hari, 4 hari 6. Karena kalau di berita itu dinyatakan hilang tanggal 2 Februari 2 atau 3 Februari gitu kan. Nah tanggal 5 ketemunya di Jepara. Itu dari Pekalongan ke Jepara. Itu terus terang otak saya nggak mampu menerima. Sulit Misteri ya berarti. Sulit ya karena nggak tahu ya, entah mungkin ternyata ada kronologinya tapi saya belum baca mungkin ya. Tapi sejauh ini saya masih belum tahu kok bisa dari Kedunguni Sungai Sengkarang ketemu di Jepara. Itu nggak masuk akal sih. Tapi sebelum kejadian itu memang Sungai Sengkarang itu kan terkenal banyak mitosnya, ada sosok-sosok yang menghuni kak. Kalau di sini nyebutnya apa ya? Wiyonggo. Jadi Wiyonggo itu kalau kata orang-orang, saya lihat kan pernah tuh masuk di acara TV tuh. Mister itu ya acara Mister itu ya? Bin jalan-jalan. Okay. Itu
bahkan sempat digambar tuh sama siapa tuh? Ya ada lah ya. Apa ya? Ustadz siapa itu digambar Kiai itu? Saleh, Pak. Soleh Pati. Oh, Soleh Pati. Wujudnya tuh kayak rambut gitu. Kayak rambut terus ngapung gitu kan. Terus katanya ntar suka narik orang, katanya tenggelam gara-gara ditarik Wiyonggo gitu. Padahal mah dia gak bisa renang. Bisa jadi. Ya, tapi saya sih mengedepankan logika dulu. Itu sih yang Angger sama yang masuk ke Mister Jalan-Jalan tuh pabrik gula. Pabrik gula. Katanya itu banyak penghuninya katanya. Pekerja kan penghuni, tapi udah nggak beroperasi kayaknya ya. Kurang tahu. Oke. Lah, itu kan dari berita, mungkin ada cerita lain dari orang-orang sekitar sana itu kenapa tenggelamnya kok bisa sampai ke Jepara, atau ada kaitannya sama hal-hal mistis kayak gitu? Mungkin iya ya. Karena terus terang saya tuh tipe orang yang apa ya? Saya percaya ada jin. Ada setan itu saya percaya. Tapi kalau misal ada kejadian kayak gitu, saya milih ke logisnya dulu gitu. Milih logisnya dulu. Nah, ini menurut Bapak ini dari Pekalongan, dari sungai di sini sampai ke Jepara itu menurut Bapak lewat pakai apa nih? Pakai tol layang, tol bawah laut? Kayaknya soalnya nggak masuk. Soalnya setahu saya karena Sungai Sengkarang ini kan apa ya? Tembusnya ujungnya tuh di Pencongan ya. Nah, setahu saya di sana tuh ada penjaringan gitu loh, ada jaring gitu buat nyaring mayat. Nyaring Mayat. sampah, Iya, nyaring mayat ini kalau kan. ada orang tenggelam ya kan. Iya, orang tenggelam misal ya mohon maaf meninggal gitu kan, kesaring di situ gitu kan. Nah, kok bisa lolos penjaringan? Ini apa pakai surat kerja dinas? Kayak sekarang lagi ramai ada pencegatan lolos gitu kan. Saya nggak tahu tuh, jadi nggak masuk akal aja. Jadi kalau bicara mistis mungkin iya, tapi untuk percaya 100% agak susah saya. Mungkin iya karena kalau dinalar agak gimana gitu loh, agak nggak masuk akal gitu. Apa ada sungai bawah tanah, sungai underground? Nah itu ketemunya di mana tuh mayat? Di Jeparanya itu mananya? Jepara kan apa di lautnya atau di sungainya? Di sungai yang mau sampai ujung laut tuh apa? Muara. Oh, di Muara. Muara ya bener, apa Hulu ya, pokoknya mau itulah sungai yang berbatasan langsung dengan pantai itu. Ditemuin warga berarti itu. Ditemuin nelayan waktu itu. Mungkin nelayan mau berangkat mau balik gitu kan, lihat apa ini gitu kan. Langsung dapat ya itu orang hilangnya Jackpot. dari mana ya? Jackpot. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya Mas Nanda itu nggak percaya ya sama namanya jin, hantu gitu kan? Saya percaya adanya jin itu percaya, tapi kalau misal ada kasus gitu kan yang membawa ini, ulah setan ini, saya pilih ke logisnya dulu, gitu. Saya pilih misal ada anak hilang nih, pasti diculik pakai gumbel. Saya pilih logisnya dulu, siapa tahu ini main Dota di warnet. Gak pamit ya kan? Iya gak pamit kan, zaman sekarang kan kayak gitu ya. Ternyata di warnet ketiduran kan apa? Di mana itu kan, nah, logisnya dulu. Tapi saya tertarik kalau bahas kayak gitu. Saya nggak bisa percaya 100%, tapi saya selalu tertarik buat bahas The Myth. Berarti sering nonton video horor? Iya, sering buku. Di YouTube. Saya di YouTube juga nontonnya kayak gitu, selain yang joget-joget. Saya suka mengikuti cerita-cerita pendakian, cerita apa explore tempat gitu. Saya suka nonton. Buku saya juga pernah baca buku dibikin sama YouTuber juga nih, boleh disebut gak nih? Boleh. Inisialnya KTJ, itu saya baca bukunya juga. Itu menarik sih itu. Walaupun sebenarnya akal sehat saya tuh agak sulit menerima itu ya, tapi menarik sih. Saya tangkap dari sisi sejarahnya itu kan,
dan jadi wawasan aja buat saya gitu. Berarti kan ngomongin sejarah ya, kan kita nih dari Pekalongan, mungkin Mas Nanda nih tahu nih sejarah Pekalongan yang berhubungan sama misteri yang berada di Pekalongan ini apa aja. Mungkin dari ada Pekalongan kan dulunya alas ya kan, dibuka sama Bau Rekso atau Joko Bau ya kan. Iya. Kalau teman-teman belum paham nih Bau Rekso, bisa cek di videoku sebelumnya. Oke, di sejarah Pekalongan. Nanti ada linknya. Menarik sih emang, Kak. Kalau di video sebelumnya tuh kalau nggak salah belum dibahas dari segi itunya ya. Mistisnya belum kali ya, belum dibahas ya. Belum, cuma segi sejarah. Jadi disclaimer aja ya, Kak. Pekalongan itu tadinya tuh alas. Pekalongan ini kan secara geografis di utara ya, diletaknya di utara ya, di dekat pantai utara. Nah, dulunya itu alas atau hutan, namanya hutan Gambiran. Pada saat era kerajaan Mataram Sultan Agung ini tuh, dari kerajaan Mataram tuh ngutus orang, namanya Raden Bau Rekso atau Joko Bau. Nah dia tuh diutus buat menjaga Pantura, gitulah. Menjaga Pantura itu berarti kan Pantura itu dimulainya berarti dari Jawa Barat itu dari Indramayu kalau nggak salah, itu mulai ada Pantura nyampe ke ujung Jawa Timur itu juga disebutnya Pantura juga. Tapi ini lebih khusus di Pekalongan gitu kan. Lah mistisnya di mana? Mistisnya itu adalah ada hubungannya dengan Dewi Lanjar. Siapa sih Dewi Lanjar itu kan, mungkin ada yang udah tahu atau yang belum tahu. Nah, Dewi Lanjar ini itu adalah penguasa pantai utara. Jadi kan di Jawa ini kan di utara laut, selatan juga laut. Nah, kalau selatan mungkin udah pada tahu kali ya netizen sini ya, Kak. Ada penguasanya, ada Ratu Kidul. Ada Ratu Kidul, terus Ratu Kidul ini punya istilahnya apa ya, menteri kali ya. Nah, Ratu Kidul ini tuh kalau di selatan tuh sebagai presiden. Nah, terus punya jajaran-jajaran nih, punya ajudan lah istilahnya. Itu ada Roro Kidul. Jadi beda nih, Roro Kidul sama Ratu Kidul tuh beda. Terus ada Rio Kidul. Nah, ada juga Dewi Lanjar. Loh, katanya Dewi Lanjar utara, ini kok ke selatan? Nah, ada sejarahnya. Jadi Dewi Lanjar itu dulunya tuh namanya Siti Khotijah Siti Khotijah, pokoknya itu namanya itu. Nah, dia tuh sosok yang cantik. Kemudian dia menikah. Nah, selang 3 hari suaminya tuh pamit mau berlayar. Ya zaman dulu kan berlayar ya, mencari nafkah gitu kan. Berlayar. Nah, selang 3 hari itu suaminya nggak balik-balik. Nah, zaman dulu kan nggak ada medsos lah ya. Kalau sekarang kan, kemarin ada kasus kapal karam itu kan langsung rame. Nah, dulu kan cuma bisa menerka-nerka nih. Oh ya, sebelumnya Siti Khotijah itu seorang petapa ya. Dia petapa ageng, petapa yang udah hebat lah pada zamannya. Petapa itu orang yang suka bertapa gitu kan. Nah, karena dia menerka-nerka gitu kan, kok bojoku ra mulai nyang di gitu kan. Di mana Pak kesan ke cangkol cewek lain gitu kan di Amerika. Sama mungkin berlayar sampai Las Vegas gitu kan, nggak pulang-pulang. Akhirnya dia mencari jawaban, menenangkan diri lah, laut bertapa. Nah, dia bertapanya ke pantai selatan. Di sana kemudian dia tuh dapet satu hal yang spesial gitulah. Dia berkesempatan disamperin sama Ratu Kidul.
Terus dijadikanlah dia sebagai menteri. Ya magang lah sana sebelum dia mimpin Ratu Utara, dia magang dulu sebelum mimpin di Laut Selatan dia magang dulu di sebelum mimpin di Laut Utara magang dulu di Laut Selatan. Nimba ilmu dulu, ngambil lisensi dulu gitu kan ibaratnya. Sampai akhirnya dia dipindah ke Laut Utara. Nah, di sini nih kita bakal ketemu apa hubungannya Joko Bau, Pekalongan sama Dewi Lanjar gitu kan. Ketika dia diutus ke Pekalongan, berdasarkan buku yang saya baca nih, dia ketemu Joko Bau. Dia minta izin dulu tinggal di Pekalongan, tinggal di pantai utara gitu kan. Terus Joko Bau tuh juga kayak meminta izin juga, kayak meminta saran, minta izin itu kan. Ya aku mau babat alas Gambiran ini gitu. Gimana nih solusinya itu kan, biar ini demit alas Gambiran ini nggak ganggu saya itu kan. Karena pastinya kayak gitu ada penghuninya lebih dulu kan ya. Suatu tempat kalau udah lama gak dipakai kan pasti dihuni tuh sama jin-jin sama demit. Nah, Dewi Lanjar nyaranin, ya udah kamu topo ngalong aja gitu kan. Bertapa tapi kayak kalong itu kelelawar tapi yang gede gitu kan. Kan kalau di pohon kebalik tuh kepalanya di bawah gitu kan. Ya udah Joko Bau nurut aja, oke gitu kan. Ya topo ngalong dan akhirnya dia bisa buka alas itu, dibabat habis lah sama dia, sama demit-demitnya dibabat alas Gambiran. Nah, dari situ dari kata topo kalong gitu kan, itu jadilah ya Pekalongan gitu. Kurang lebih seperti itu berdasarkan buku yang saya baca. Kalau teman-teman pasti mungkin punya versi lain cerita, namanya asal usul lah ya, itu pasti ada beberapa versi. Itu menurut saya kayak gitu. Jadi Dewi Lanjar tuh sekarang di utara. Iya, dia di pantai utara, ditugaskan buat menjaga pantai utara aja ya, jaga dari, kalau dari buku yang saya baca nih katanya disuruh salah satu tugasnya itu jaga harta karun yang ada di pantai utara katanya. Katanya di buku yang saya baca tuh ada kayak gitu, harta karun peninggalan kolonial mungkin lah zaman dulu banget. Berarti kapal-kapal yang karam di sana kan hartanya pada karam di situ. Nah itu jaga itu juga ya, pada intinya menjaga ekosistem laut lah di Laut Utara. Berarti Dewi Lanjar ini baru menikah langsung ditinggal sama suaminya. Nah, Dewi Lanjar itu sebutan ya, kalau zaman dulu tuh Lanjar itu sebutan buat janda yang masih muda. Itu baru 3 hari ya kayaknya. 3 hari kalau di buku yang saya baca tuh 3 hari terus ditinggal suaminya melaut, nggak pulang-pulang. Suaminya. Menarik ya ceritanya ya. Ya sebenarnya bahas sejarah di sini tuh menarik. Jadi walaupun kadang tidak bisa diterima akal itu, tapi ilmunya ceritanya itu menarik. Itu kan berhubungan sama mistis ya. Iya, mistisnya di situ. Dewi Lanjar. Terus di sini tadi ada sungai apa tadi? Sengkarang. Kan banyak gedung-gedung tua gitu kan. Mungkin ada rumah tua yang nggak kepake. Mungkin ada sungai yang angker lah ibaratnya kalau masyarakat bilang kan. Dan banyak, ya paling banyak sih tak temuin kayak pabrik bekas gitu sama rumah bekas. Angker tapi nggak dioperasiin lagi. Nah, itu mau tanya sama, atau menurut pendapatnya Mas Nanda ini, itu lebih baik digunain atau dibiarin aja? Kalau digunain katanya bisa ada menimbulkan korban atau diweruhi lah ibaratnya kalau bahasa Jawanya ya, diliatin, diganggu kayak gitu. Kalau menurut saya sebagai orang awam nih ya, lebih baik dipakai lagi atau enggak? Mungkin enggak kayaknya, tapi bisa dipakai lagi gitu loh. Karena bangunan ini kan
kenapa ditinggal itu kan pasti ada sebabnya. Itu kan mungkin bangunannya yang udah rapuh, itu kan pondasinya yang udah mulai nggak kuat gitu kan. Kalau dipakai lagi kan bahaya buat kita, mungkin suatu saat tiba-tiba roboh gitu kan. Katakanlah kita rumah aja gitu lah, rumah lama gitu kan. Nah kalau angker gimana? Nah angker itu kan rumah baru aja bisa angker gitu kan ya. Itu kan kenapa bisa angker, bisa disebut angker itu kan pasti ada sebabnya juga. Kayak kalau dalam kepercayaan saya itu kan salah satunya itu faktornya yang bikin rumah itu dihuni jin itu kita menyimpan lukisan di dalam rumah, lukisan makhluk hidup dalam rumah. Itu katanya bisa buat tempat tinggal jin. Terus rumah yang kotor gak pernah dibersihin, rumah yang dipakai buat maksiat, gak pernah dipakai buat ibadah, sholat, ngaji, gak pernah, itu mengundang jin. Terus pernah ada ritual atau kasus atau tragedi yang gore gitu kan di situ, pesugihan ya pesugihan gitu atau pembunuhan di situ. Terus ya ritual-ritual itu kan menjadikan tempat itu angker gitu loh, kalau kata orang-orang angker. Nah itu seperti itu. Nah bisa dipakai lagi nggak? Bisa, karena di Indonesia kan banyak magi. Maksudnya magi apa nih? Dukun. Ada dukun, maksudnya orang sini tuh masih percaya sama hal-hal seperti itu mas. Kayak sakit, oh sana wong pinter itu kita nyebutnya wong pinter, orang pinter gitu kan. Panggilin itu mbah ini gitu kan. Cuma di sepul buah sembuh gitu kan. Nah kita masih percaya dengan hal itu. Jadi bisa-bisa aja tempat yang tadinya angker dibikin jadi nggak angker bisa. Tapi kalau yang udah lama nggak kepake, puluhan tahun nggak kepake, dipakai lagi bisa nggak? Bisa aja. Selain kita ngusir setan juga kita harus renovasi ulang biar kuat lah, biar bagus lagi, biar cantik lagi, biar yang bangunan bagian-bagian rumah yang sekiranya keropos diganti ya gitu. Aku tuh pernah denger kayak di suatu tempat gitu kan, satu tempat itu ada sosok penunggu. Nah misal udah didoain tapi gak mau pindah, brengsek katanya, itu brengsek. Katanya harus dipindahin pakai mage. Itu gimana tuh menurut Mas? Saya juga ada dibuang lah ibaratnya kalau orang sini bilang ya. Iya, jadi saya juga ada pengalaman menarik ya sama hal itu. Jadi adalah dulu di salah satu rumah. Ini pengalaman pribadi ya. Jadi ketika saya pindah ke rumah itu, ini mungkin gak ada yang tahu nih, saya cerita. Jadi kan beli rumah. Kalau orang sini sebelum beli rumah kan ya pasti ya dibersihin, maksudnya dibersihin tuh dirapihin, yang rumahnya catnya diganti ya gitu kan. Nah setelah kayak gituin kan, kalau orang sini, orang Jawa tuh biasanya ngaji gitu loh, selamatan lah. Orang ngaji kan kita manggil yang ahli ya, yang pinter ya. Kita manggil tuh kiai tuh dari Batang. Waktu itu bukan saya sih yang manggil ya, tapi yang punya rumah itu. Nah dia tuh doa seharian dari habis maghrib sampai subuh di kamar saya seharian. Itu nggak tahu, katanya yang tadinya di situ tuh mau dibuangin kemana. Mau nggak percaya tapi itu dilakukan itu. Nah jadi itu bisa aja gitu kan, yang tadinya mengaku penghuni situ, soal saya sudah menghuni rumah ini selama 500 tahun padahal rumahnya baru dibangun kemarin. Ngaku-ngaku gitu. Itu kan jin kan suka kayak gitu ya mas. Saya penghuni di sini udah ribuan tahun, dipindah nggak mau, sok-sokan mentang-mentang senior gitu kan. Nah biasanya itu ada perjanjian biasanya kayak, ya udah kamu boleh tinggal di sini tapi jangan ganggu ya sama yang tinggal di sini. Kalau jinnya nurut ya oke aja, nggak masalah kan, toh emang kita hidup berdampingan dengan mereka. Tapi ada juga mungkin yang
Nggak minta mau sesuatu lah. Kasih itu dulu bantuan. Buset, ternyata bukan manusia doang yang minta bansos. Wah. Harus nyiapin kopi hitam gitu kan. Sejak kapan nih setan jadi anak senja? mintanya kopi janji Soul lah, sulit. Sama rokok ya kan, mintanya kopi yang mahal. Ya, jadi ada yang seperti itulah ya, dengan minta syarat-syarat gitu kan, harus nyediain ini sajin gitu. Tapi kalau saya sampai udah minta kayak gitu, kalau saya sih nggak mau kali ya. Gila, buat makan sendiri aja susah, mau makanin demit. Masuk, baik kau masuk. Ya begitulah. Jadi bisa diusir dengan orang tertentu yang kita percayai kan, dengan metode-metode. Mungkin tiap budaya di sini kan banyak budaya, tiap daerah beda-beda caranya kayak gitu. Bisa aja sih, bisa. Menurut saya bisa. Oke. Udah cukup lama ya kita ngobrol mengenai misteri Pekalongan, cukup menarik. Padahal ya. Kayaknya itu doang ya dibahas, tapi kelihatannya panjang ya. Berarti masih banyak cerita-cerita lagi nih. Iya, masih banyak. Ya, nanti mungkin kita bahas daerah lain gitu kan. Menarik. Ya, kalau teman-teman penasaran, kalau masih suka, komen di bawah. Nanti kalau banyak yang like, banyak view-nya, kita ada part 2-nya lagi. Iya, kalau misal perkataan saya ada yang salah, dikoreksi di kolom komentar. Jangan dihujat ya netizen. Saya juga bisa ngujat, saya juga netizen. Iya. Oh iya. Jadi kesimpulannya itu ya, jin sama manusia itu hidup berdampingan. Betul. Ya seperti itulah. Jadi jangan saling saling benci. Jangan saling benci. si jinnya ya jangan ganggu manusia. Ya kadang tuh manusia jangan nantangin jin. Ya kadang tuh justru yang brengsek tuh manusianya. Misal jin gak ngapa-ngapain disamperin, ditantangin, itu kan yang brengsek manusia. Ayo kesana rumah horor kita tantang. Giliran muncul jiper takut. Manusia tuh unik. Oke, jadi itu ya kesimpulannya ya. Sekian info kali ini ya, pembahasan menarik seputar misteri horor di Pekalongan. Silakan jangan lupa like, share, komen, dan pastinya subscribe-nya dong. Kalian juga bisa nih request info-info apa yang bisa kita bahas bareng-bareng. Oh ya, kalau ada teman-teman yang punya cerita horor atau cerita misteri mengenai daerah atau pengalaman pribadi, bisa diceritain ke teman-teman. Kan menarik ya kan? Bisa di-share nih ke Murti ya. Oke, see you, bye-bye. Semoga kalian sehat semua.